Lebaran sebentar lagi. Ya, ngomong-ngomong, hari raya sebentar lagi akan datang. Biasanya di suasana hari raya ini, keluarga kumpul, kemudian pasti kita menyajikan yang namanya panganan-panganan. Salah satunya adalah kue-kue kering atau biskuit, sahabat. Nah, kebetulan kemarin, menyambung mengenai hal itu, kemarin ada yang bertanya di kolom komentar, beli apakah saya bisa menggunakan kue kering yang sudah mulai expired atau sudah masuk angin bahkan atau mungkin sudah jamuran, apakah bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk. Nah, lantas bagaimana? Apakah biskuit, apakah kue kering yang sudah rusak, yang sudah masuk angin ini, apakah bisa kita gunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk? Saksikan jawabannya di video ini. Nah, kalau berbicara mengenai layak tidaknya biskuit atau sisa-sisa panganan kue kering ini dijadikan sebagai bahan pupuk, sejujurnya beli sejak dulu merasa kurang pantas, sahabatnya, kurang layak. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam atau apa kandungan dari biskuit atau panganan kering yang kita gunakan. Apakah ini mengandung pengawet buatan? Apakah ini mengandung pemanis buatan? Beli sendiri tidak yakin. Begitu pula dengan adanya bahan tambahan berupa lemak nabati berupa margarin biasanya yang digunakan dalam pembuatan biskuit ataupun kue-kue kering, biasanya itu juga kurang bisa diserap oleh tanah dan diuraikan oleh mikroorganisme dengan baik. Jadi di sini sebenarnya kalau berbicara layak atau tidak, sebenarnya beli kurang merekomendasikan sejak dulu menggunakan sisa biskuit atau biskuit expired atau biskuit kadaluarsa atau kue-kue kering digunakan sebagai bahan pupuk. Akan tetapi sahabat, sekali lagi bukan Bali Organik TV namanya kalau tidak mencoba atau bereksperimen untuk menggunakan semua bahan-bahan yang tersedia di sekitar kita yang bisa kita gunakan. Bagaimana caranya? Yang pertama tentu saja kumpulkan panganan kering, kue biskuit yang sudah masuk angin atau yang sudah expired, sahabat. Jangan gunakan yang fresh, jangan gunakan yang baru karena itu mubazir, sahabat. Lebih baik kita makan. Akan tapi bila ada sisa biskuit atau sisa kue kering yang sudah masuk angin atau sudah mulai berjamur, silahkan digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk yang akan beli praktekkan caranya sebentar lagi. Tentu saja bahannya yang pertama adalah biskuit yang sudah rusak, sahabat, ya. Kemudian ada abu. Nah, ini selalu beli sertakan ketika beli membuat bahan yang mungkin tidak begitu ideal untuk membuat pupuk. Beli gunakan abu, kemudian ada yang kompos. Nah, caranya ini adalah sudah contoh yang beli sudah bikin beberapa hari yang lalu, sahabatnya. Ini adalah biskuit yang sudah expired yang beli campurkan dengan abu, sahabat, abu kayu, kemudian beli tambahkan air. Beli rendam di dalam air selama kurang lebih 4 hari dan hasilnya seperti ini, sahabat. Nah, hasilnya seperti ini. Beli menggunakan abu, beli menggunakan biskuit expired atau biskuit kadaluarsa, kemudian beli tambahkan air, beli rendam ke dalam ember. Setelah 4 hari hasilnya seperti ini. Nah, mengapa harus repot-repot beli? Mengapa tidak menggunakan cara yang praktis? Mengapa tidak tanam saja biskuitnya ke dalam media, kemudian biarkan menutrisi secara pelan-pelan daerah perakaran di dalam media polybag? Yakin seperti itu, sahabat. Karena beli sudah mencobanya dan alhasil semutnya banyak sekali yang datang ke daerah perakaran dan akhirnya tanaman malah jadi layu. Jadi pikir-pikir lagi kalau menggunakannya secara langsung ke dalam media. Nah, cara seperti ini paling efektif menurut beli, ya. Jadi abu berfungsi sebagai bahan untuk menyerap lemak-lemak nabati yang ada di dalam biskuit dan hasilnya, sahabat, kalau di kamera entah terlihat atau tidak, di sini terlihat bahwa air tidak terlihat mengandung minyak, sahabatnya, karena biasanya ketika biskuit yang mengandung margarin dicampurkan dengan air itu biasanya akan airnya terlihat berminyak, tapi ini tidak, sahabat, karena abu yang sudah mengendap di dalam itu mengikat dari lemak-lemak yang ada di dalam biskuit ini. Nah, sekarang beli akan saring menggunakan ember sebelahnya lagi. Nah, jadinya seperti ini. Nah, mengenai ampasnya, sahabat, ampasnya jangan ditaburkan pada tanaman karena di sini masih mengandung banyak sekali fat atau lemak, sahabat. Lebih baik gunakan sebagai pakan ayam atau pakan bebek, campurkan di ransumnya, maka itu akan sangat baik bagi ayam atau bebek yang kita pelihara. Jadi hasilnya berupa cairan yang terlihat berwarna pekat. Kemudian di permukaannya lihat ada masih bagian yang terlihat berminyak. Nah, caranya sahabat tambahkan lagi abu kayu seperti ini, sahabat, ya, ke dalam air bekas rendaman dari biskuit kadaluarsa.
Kita aduk. Jadi abu ini sangat berfungsi sahabat bagi sahabat yang menggunakan bahan-bahan yang sahabat kurang yakin mengenai apa yang digunakan di dalamnya. Jadi abu itu dapat melarutkan lemak. Itu sudah menjadi rahasia sejak zaman dulu bahwa abu itu dapat digunakan untuk mencuci piring-piring yang berlemah habis hajatan. Nenek moyang kita menggunakan abu sebelum mungkin ditemukan deterjen seperti itu kira-kira. Kemudian ditambahkan segenggam dari biang kompos. Sahabat juga bisa menggunakan POC yang sahabat miliki. POC itu pupuk organik cair. Kemarin ada yang bertanya, beli POC itu apa? POC itu kan bukan VOC. VOC itu penjajah zaman Belanda. Tapi kalau POC pupuk organik cair. Saya bisa gunakan pupuk organik cair berbasis bahan dari kulit mentimun dan kulit bawang merah. Atau gunakan saja biang kompos bila sahabat memiliki biang kompos. Dan sisa beberapa hari lagi sampai akhir bulan April ini mendapatkan diskon hingga 10% untuk pilihan biang kompos sahabat ya. Kemudian setelah itu sahabat tinggal diamkan sampai kurang lebih 21 hari, jadi 3 minggu. Dan setelah 3 minggu sahabat bisa gunakan dengan cara melarutkannya kembali dengan air dengan perbandingan 1:5. Jadi misalkan 1 liter pupuk organik cair yang sahabat buat seperti ini, sahabat tambahkan 5 liter air biasa. 1 liter berbanding 5 liter sahabat campurkan, sahabat aduk, kemudian sahabat bisa gunakan ke tanaman dengan dosis tergantung dari besar kecilnya tanaman yang sahabat pupuk seperti itu. Oke sahabat, sampai di sini video beli kali ini. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.